Yang besar dah. Ini waktu itu bukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Kayak Animal. Oke, kali ini gue nggak ngadain konten hairpink atau ngurek belut ya teman-teman. Dan di sini ada yang beda teman-teman. Rambut gue pirang, kedua ada codet ya. Habis berantem sama babi ngepet. Habis berantem sama babi ngepet bis. Oke teman-teman, nah ini gue kedatangan tamu spesial. Kenapa gue hadirin? Sebelumnya gue kenalin dulu, beliau ini adalah Gus Ali Rahman, biasa dipanggil Gus Ali ya Gus. Ya apa aja lah. Apa aja. Jadi kenapa gue datengin Gus Ali ke base campnya Kayak Animal, karena gue mau apa ya, reaction atau mau coba ngorek salah satu video atau yang sedang viral nih sekarang di khususnya daerah Depok mengenai babi ngepet teman-teman. Video. Gitu Gus. Jadi ini emang lagi viral nih Gus. Jadi mengenai babi ngepet Gus. Betul, saya juga dikirimi video dan kebetulan teman saya juga mengunggah itu. Wow, luar biasa. Ratusan ribu. Sampai mengalahkan konten-konten yang viral ini. Luar biasa gitu saya. Sampai saya bercanda itu teman-teman saya. Janganlah, itu tokoh-tokoh yang diangkat sebelumnya bisa kalah sama babi ngepet. Jadi memang masuk trending guys. Luar biasa. Jadi babi ngepet itu. Nah, kebetulan karena berhubung Gus Ali ini salah satu pakar di ilmu metafisika ini. Pakar hingga tapi pernah terlibat. Pernah terlibat di dunia alam bawah sadar. Ya, dunia perhantuan lah ya, dunia pengepetan, dunia yang berkaitan dengan dunia supranatural. Nah, sebelum kita ngulas babi ngepet, gue mau ngulas Gus Ali dulu. Saya juga pernah dengar nih Gus, Ya. katanya Gus Ali itu pernah mendirikan suatu apa ya kalau dibilang tuh film ya. Oh, itu bukan film ya, yang kemudian juga jadi film ya, TV program ya. TV program itu sebuah reality show, tapi ya itu tadi reality show misteri. Kalau apa sebutannya apa, bagi pemirsa Kayak Animal yang mungkin usianya sudah seusia beliau ini atau seusia saya, tahun 2004 dulu di TV swasta nasional namanya La TV itu ada program pemburu hantu. Itu sayalah dan kawan-kawan yang membuat, dan tahun 2010 kami juga mengangkat ke layar lebar ya. Maka mungkin Mas Taufik memanggil saya ke sini itu karena kaitannya babi ngepet dan dunia perhantuan. Betul. Jadi kita panggil ya orang yang benar-benar pernah atau mungkin sampai saat ini berkecimpung di dunia perhantuan. Dan Gus Ali ini juga ahli sejarah. Jadi banyak juga konten-konten Gus Ali mengenai sejarah, pastinya di channel YouTube. Saya sering diwawancara itu ya di Pada Suka TV, itu yang saya banyak mengolah sejarah. Ada juga konten Jimat Leluhur, itu mengulas masalah budaya dan pusaka yang tetap juga kaitannya dengan sejarah, karena memang saya penghobi sejarah, walaupun di sisi lain saya juga masih berada di lingkungan dunia metafisika atau supranatural, karena dunia supranatural dan budaya-budaya di Indonesia sebagian tidak lepas dari hal-hal yang berbau supranatural, tapi bukan budaya babi ngepet. Bukan budaya. Menurut Gus Ali, dalam dunia metafisika itu atau dunia goib, apakah ada ilmu babi ngepet? Ya, pertama yang
ya saya sebagai muslim gitu ya, ya ini mohon maaf kepada para pemirsa kayak animal yang mungkin non muslim. Dari kacamata Islam, sepengetahuan saya bergelut di dunia metafisika, pertama yang harus dilihat ketika bicara babi ngepet, ada kaitannya nanti dengan siluman, ada kaitannya juga dengan jin. Jadi pertama yang harus kita lihat, mungkinkah jin adalah makhluk non fisik atau imateri yang tidak bisa diraba, umum seperti itu. Karena dalam hadis-hadis disebut jismun latifun. Jismun latifun itu jisim yang halus, atau bahasa keseharian kita itu ya makhluk halus. Ketika makhluk halus berarti kan tidak bisa disentuh. Nah, yang harus kita bedah sekarang, mungkinkah jin yang merupakan makhluk halus itu bisa mewadahkan diri, menjadikan diri menjadi makhluk fisik, dari imateri menjadi materi? Ini yang pertama. Lah, kalau dalam ranah Islam, saya pernah baca sebuah hadis ya, di masa Rasulullah pernah terjadi pembunuhan terhadap ular. Saya kisah sedikit. Dalam masa perang, seorang sahabat bilang kepada istrinya, kamu jangan keluar rumah sebelum aku pulang perang. Singkat cerita, perang selesai, sahabat tadi pulang, lalu menemui istrinya di luar rumah. Si sahabat tadi marah, pesan aku sebelum berangkat perang, kamu jangan keluar rumah karena aku dalam perang, kenapa kamu keluar rumah? Si istri menjawab, abang jangan marah dulu, lihat tuh di kamar ada apa. Gitu. Masuklah si sahabat tadi ke dalam kamar, ternyata di atas tempat tidur, gitu gampangnya, melingkar ular besar. Lalu terjadi pertarungan antara keduanya, sehingga keduanya meninggal atau mati. Jadi si sahabat mati, si ular itu tadi mati, tapi tidak dijelaskan mana yang lebih dulu mati. Lalu di ujung hadis itu, mohon dikoreksi kalau salah, tapi yang saya baca seperti itu. Terlepas status hadis ini apa ya, nanti ranahnya lain, bahwa kisah ini sangat umum ketika berbicara tentang fenomena bangsa jin. Lalu di ujung hadis itu Rasul berpesan, apabila kalian menemukan ular di rumah, maka biarkan selama 3 hari. Apabila setelah 3 hari tidak keluar, faktulhu, maka bunuhlah dia, karena dia adalah sejatinya setan. Pengertian ini jangan lantas dianggap semua ular ya. Artinya memang kan kadang-kadang Nabi memerintah membunuh ular, bukan begitu. Ada proses di depannya. Jangan lantas ketika ada ular main bunuh aja. Ada proses di depannya. Ini ketika berbicara sebuah hadis atau sebuah keilmuan yang menjadi dasar, kita runut dulu di depannya. Ini di depannya ada peristiwa. Apa yang bisa diambil kesimpulan di sini, bahwa ular yang melingkar tadi ternyata jelmaan dari bangsa jin. Kalau terjadi pertarungan lalu terjadi pembunuhan, entah mana yang dulu meninggal, itu bisa kita ambil benang merahnya, memungkinkan sekali si ular tadi berbentuk fisik, bukan hanya non fisik. Nah, kesimpulannya di satu sisi bahwa makhluk halus atau jin bisa saja berbadan materi atau berwujud. Nih, satu, dalam dunia hadis terkait dengan jin yang merubah dirinya ular. Tetapi ini masa lalu ya. Saya tidak tahu apakah jin seperti ini berlaku sampai hari ini. Nah, ini yang menjadi persoalan apabila dikaitkan kepada babi ngepet tadi. Sebab apa? Sepanjang sejarah saya, mulai dari kecil sampai kemudian saya ya sama teman-teman membentuk pemburu hantu, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan siluman, pesugihan, kemudian kaitannya dengan sejenis babi ngepet atau sejenis babi ngepet, itu sering kami jumpai. Tetapi faktanya sampai hari ini kami belum pernah menemukan jin yang memfisik. Jin yang memfisik, membentuk. Iya, artinya walaupun hadis tadi memungkinkan jin itu menjadi fisik, tapi sepanjang pengalaman saya secara pribadi atau mungkin kami di Kumpul Ratu belum pernah menemukan tiba-tiba ada ular. Pernah ya, satu saat kami melakukan pembersihan di daerah pabrik di daerah Tangerang. Setelah melakukan pembersihan, benar ada ular. Dipikir kami itu ular gaib.
Ternyata bukan, luar biasa, luar biasa. Lalu ada menyimpulkan ular itu disusupin jin sehingga dia memfisik. Ya, wallahu a'lam, tapi sepanjang pengalaman kami belum pernah pasti gitu. Artinya kalau kembali lagi kepada babi ngepet ya, kalau saya perhatikan generasinya, saya juga menonton Mas. Saya juga menonton sebelum sampean nonton. Saya juga mengikuti saking viralnya. Wong kelas berita nasional ya, media mainstream aja membahas itu gitu. Gimana saya nggak tertarik untuk tahu itu. Di situ kan katanya dari wujud manusia, terus mau merubah wujud menjadi babi, terus mengecil, terus dikurung itu sampai kecil banget gitu kan. Lah, ini ada kasus berikutnya lagi yang apabila bicara babi ngepet ini nanti kan dikaitkan kepada pesugihan. Dan informasi yang beredar sedang viral itu kan menyangka seseorang menggunakan hewan jin gitu yang berbentuk babi untuk mencuri kan gitu. Ini juga pernah kami melakukan sebuah pembersihan. Ini sama-sama di Depok, tapi bukan di Bedahan ya. Kasus kami pemburuan itu dulu di sebuah apotek. Kasusnya adalah kehilangan uang, kehilangan uang. Percis kayak. Iya, tapi nggak seperti itu. Jadi setiap 1 minggu sekali kan setoran ya, kasir setoran gitu ke bos. Setiap dihitung yang sebelumnya sudah lengkap nih, besok mau disetor sekarang Jumat ya, Jumat sore, besok Sabtu mau disetor, itu selalu kurang dan berbulan-bulan sampai pada akhirnya terjadi pertengkaran. Lalu inisiatif mungkin nyoba-nyoba pada saat itu si bos dari apotek ini menghubungi kami, lalu kami melakukan pembersihan. Di luar dugaan kami, tertangkap secara mata batin ya, tidak semua orang melihat. Tidak kasat mata. Tidak. Hanya tim kami dan kebetulan saya juga melihat gitu. Ada sekilas anak kecil lewat gitu kan. Terus ya dengan kemampuan tertentu ya diambillah. Lalu dilukis sama Mas Solepati. Ahmad Solepati. Mas Solepati melukis bentuk iya ya. Tuyul gitu bahasa gampangnya kan tuyul. Ketika ada jin bocah telanjang kan bahasa gampangnya tuyul gitu. Iya. Nah, artinya kalau kita analogikan kepada babi ngepet kan sama-sama. Betul. Ini babi, ya kan? Yang katanya berasal dari jin kan gitu. Ini juga bocah yang katanya juga berasal dari jin. Tapi faktanya yang ini berwujud sampai bisa ditangkap, kemudian bahkan disembelih, yang kami lakukan tidak. Ya dengan ilmu tertentu kami tangkaplah gampangannya, kami relokasi. Ya percaya atau tidak kan kembali kepada masyarakat. Tapi sekarang kan lihat faktanya. Kami coba melakukan pemantauan di apotek tersebut sampai 2 bulan kalau tidak salah. Jadi untuk memastikan gitu, benar enggak tidak ada kehilangan lagi. Tapi nyatanya emang setelah dilakukan pembersihan itu tidak ada sampai hari ini sampai hari ini karena kami kan tetap selama mereka masih punya nomor kontak kami gitu, artinya sampai hari ini ya mungkin sampai bertahun-tahun tidak ada kehilangan. Tapi kalau melihat yang terjadi di Bedahan ini kan bombastis sekali bombastis sekali, kemudian masyarakat berkumpul dan ya tapi ya terserah mereka mempercaya atau bagaimana. Ya kembali kalau kepada yang saya alami sampai hari ini tidak pernah saya melihat seperti itu, tidak pernah melihat langsung gitu bahwa sebuah makhluk yang kelihatan iya tetapi ditangkap kemudian tetap menjadi fisik gitu. Seharusnya ya kan ya itu tadi kalau kembali lagi kepada hukum jin itu non fisik. Kalau memang dia mewujudkan diri secara fisik, gampangannya tidak perlu berbentuk monyet ya, tidak perlu berbentuk babi. Berbentuk genderuwo kan fisik kelihatannya. Betul. Mungkin sampai kalau pas lagi kerja pernah ngelihat gitu kan lagi adventure gitu kan tengah-tengah malam ternyata di situ ada penampakan. Itu kan fisik kelihatannya, tapi nggak bisa diraba kan? Benar. Dan hilang begitu saja. Betul. Gitu. Kalau kita ya ini kan bagian dari cara kita untuk mencari perbandingan secara empiris kan seperti itu. Jangan serta-merta semua hal kemudian dinyatakan begini kemudian dilakukan ya hal yang menurut saya sangat medis juga ya, pembunuhan terhadap binatang terhadap satwa. Jadi kalau menurut saya ataupun para kreator animal, kalau dari videonya mungkin ada sempat dikirimin juga sih karena viral ya Gus, jadi saya juga dikirimin setiap grup itu masuk. Dan ini Mas Taufik ya,
sampai sebagai pelaku di dunia perhewanan ya, bukan perhantuan. Betul. Dan mungkin juga kreator-kreator dunia perhewanan ya, para animalis bisa dilihat dari video yang ada, mungkin nanti bisa ditempel ditaruh ya. Kira-kira jenis, atau mungkin kalau sampai melihat, gak giliran saya sekarang yang bertanya. Itu jenis babi apa? Kalau dari fisik Gus, ini adalah seperti babi hutan teman-teman. Jadi babi hutan itu mungkin dia punya panggilan lokal itu celeng ya. Celeng ya, celeng. Nah, kalau bahasa Latinnya gua nggak hafal bahasa Latinnya. Ya celeng lah. Celeng lah kita bahasa lokal. Jadi kalau dari video yang masuk ini mungkin nggak kelihatan, nanti ditempel aja. Itu memungkinkan seperti babi hutan. Nah ini kalau dari ukuran fisik ini kayak masih anak-anak, masih bocah ya, masih bocah. Karena babi hutan itu setelah dewasa itu dia akan memiliki caling atau taring yang keluar dari rahangnya itu Gus. Depan ya. Depan. Kalau ini kalau saya lihat kan nggak ada taring. Ini nggak ada taring. Nggak ada taring. Kemungkinan ini kalau dari analisis logika kita sebagai kreator animal yang mengetahui dunia perhewanan lah, ya. Ini babi hutan dan harusnya masih ada tanda tanya juga, apakah di daerah bedahan itu terdapat habitat atau tidak. Di luar habitat, apakah ada orang yang memelihara babi atau memperjualbelikan babi? Ini menarik juga. Mudah-mudahan tayangan ini juga ditonton oleh pemerintah, terutama yang membidangi dunia perhewanan gitu. Di khusus ya pemerintah Depok ya, untuk menelisik gitu. Di luar konteks tadi orang mempercaya itu bagian dari mereka. Jadi kita berusaha untuk berbicara secara rasional. Jangan-jangan dari temuan yang ada, foto yang ada, walaupun babinya sudah dikubur ya, kan bisa dicari gitu. Mungkinkah habitat itu ada? Kalau ternyata ada, kan memungkinkan yang sudah kadung disangka sebagai babinya ngepet itu adalah habitat yang masih ada di daerah sana, atau mungkin di sekitaran Depok. Ini mohon maaf sekali lagi, bukan kami bukan menghukum itu bohong, tidak. Tapi kan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Kenapa? Pertama, tentu pendidikan bagi masyarakat untuk tidak mudah mempercayai dari hal-hal yang bisa saja iya, bisa saja tidak. Kedua, bagaimanapun binatang, sejahat apapun dia makhluk Tuhan, yang tentu saja apabila dia tidak melakukan kesalahan kan tidak boleh juga kita binasakan. Apalagi kalau saya lihat di video yang beredar ya sadis juga gitu. Saya pribadi belum pernah melihat dia secara fisik, hanya melihat penampakan, tapi ketika kami pegang ternyata ya sama kayak memegang asap. Jadi kayak angin aja. Iya, angin. Padahal kelihatan jelas gitu. Tapi herannya ketika dia melakukan penyerangan kok kena gitu. Ya semua penuh misteri, semua ada misteri ya. Percaya monggo, tidak percaya ya silahkan. Karena ya ini berdasarkan pengalaman. Kalau fokus kita kepada babi ngepet tadi ya, mudah-mudahan Pemda Depok itu segera melakukan survei. Jangan-jangan di sekitar bedahan, saya tidak tahu bedahan itu masih ada hutan atau apa gitu yang memungkinkan ada habitat dari babi itu. Kalau sampai tadi melihat ternyata itu adalah babi hutan, jenis apa saya nggak paham. Bisa saja kalau memang ada, jangan-jangan anakan yang ada di sana kan. Jadi kalau dari video sih memang ini babi hutan dengan fisik kalau kita panggil mungkin masih baby ya, masih anak, masih bayi, dan mungkin ya itu cobalah untuk para netizen atau apa yang nonton, mungkinkah ada habitat babi di area bedahan, atau mungkin ada yang memperjualbelikan babi, atau juga ini kayak Animal Adventure melakukan adventure ke daerah bedahan, membuktikan ada atau tidak. Ternyata kayak Animal mendapatkan bukti ada babi di sana. Nah ini kan bagian dari sebuah pembuktian yang ya ini rasional dan insya Allah ilmiah kan gitu. Ya, jadi
Mungkin nanti next ke depannya kita akan coba bermain ke daerah pebedahan. Atau bisa ngundang teman-teman Mas Panji atau siapalah yang ahli-ahli di bidang animal itu, bagaimana cara memancing babi yang bener gitu. Tiba-tiba muncul, cari, oh habitatnya ada. Oh berarti kemarin tuh ini loh. Ya ini semua hal bisa memungkinkan terjadi. Pesan gue secara pribadi mengenai perhewanan, bijaklah saat kita menangani satwa-satwa liar. Contoh, jangan ada ular, matikan, ada babi, matiin. Jadi kita harus bijak bahwa mereka ini adalah makhluk ciptaan Allah juga, makhluk ciptaan Tuhan. Mereka berhak hidup di alamnya. Jadi jangan sampai kita terlalu menghakimi mereka secara brutal. Dan ini juga kaitannya dengan ekosistem ya. Ekosistem Keseimbangan sistem alam. Ini contoh kasus di luar konteks babi ngepet di daerah saya, di daerah orang tua saya di Madura. Itu tahun ini padi-padi itu diserang hama tikus. Kenapa? Karena ularnya diburu. Gitu. Nah, makanya keseimbangan itu sangat penting. Yaitu juga adanya babi, kalau memang tidak berlebih, akan ada babi yang diperbolehkan diburu, mungkin juga ada babi yang tidak boleh diburu. Jadi ya bijaklah dalam mengatasi hal seperti ini. Jadi jangan langsung memponis ini terus berujung kematian pada hewan tersebut. Sampai sini pembahasan kita mengenai babi ngepet bersama Gus Ali Rahman. Makasih banyak, ini Gus sudah sama-sama mau menyempatkan waktunya untuk ngepet bersama. Dan itu sih untuk membuka secara logika bahwa poin-poinnya menurut dari pandangan metafisika, Gus Ali secara pribadi maupun tim belum pernah menemukan sosok jin yang memfisik. Dan saya sebagai kreator animal itu belum pernah melihat sosok babi ngepet yang dibunuh langsung berubah menjadi manusia. Jadi walaupun dia dibunuh, dia tetap menjadi sosok babi atau celeng. Oke, mungkin next kalau memang video ini banyak yang request untuk kelanjutan, nanti kita bikin part 2. Mungkin kita akan telusuri daerah Bedahan, apakah betul ada babi ngepet, habitat babi ngepet. Jadi babi ngepet terus. Oke, pokoknya habitat babi lah di daerah Bedahan. Apakah ada atau tidak? Oke, sekian dan terima kasih. Gue Taufik Hidayat dari K Animal pamit dan saya Ali Rahman. Jangan lupa untuk kunjungi juga channelnya Pada Suka TV dan Jimat Leluhur. Di situ banyak banget edukasi sejarah mengenai sejarah lah Indonesia maupun pusaka-pusaka peninggalan leluhur kita. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.